Kenapa? Karena hadirat Tuhanlah, kehadirannya, penyertaannya itu yang sanggup membawa kita ini berjalan menuju jalan-jalan yang belum pernah kita lalui. Dan di sana ada rencana dan janji Tuhan sudah menanti kita. Kami tahu kami punya Tuhan yang tidak pernah gagal di dalam hidup kami. Karena itu Bapa, kami mau menyelaraskan diri kami dengan cara Tuhan bekerja. Kami mau bersepakat dengan Tuhan dalam hidup ini. Untuk kami boleh berjalan di dalam jalan-jalan-Mu agar kami boleh menggenapi semua rencana Tuhan atas hidup kami. Urapi setiap kami hari ini, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami buka hati bagi firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya setiap kita hari ini datang ke tempat ini karena sebuah kerinduan tentunya untuk kita bisa mengerti rencana Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Karena keberhasilan seorang percaya adalah bukan ketika kita dapatkan semua yang kita inginkan, tapi ketika kita dapatkan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Itu keberhasilan seorang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kisah bangsa Israel ya, ketika mereka dipanggil keluar dari tanah perbudakan ya menuju ke tanah perjanjian. Itu semua tercatat di Alkitab. Supaya apa? Supaya kita belajar ya. Firman Tuhan berkata semua itu ditulis di dalam Alkitab supaya kita belajar. Ya, bahwa apa? Bahwa kehidupan kita ini diibaratkan seperti perjalanan bangsa Israel. Ya, tapi saya pengen tahu dulu saudara ya. Saya percaya kita semua di sini pasti tahu ya. Sejarahnya bangsa Israel itu seperti apa. Karena banyak loh orang Kristen itu ke gereja setiap hari Minggu. Tapi waktu ditanya bangsa Israel itu gimana sih kok bisa begini, bisa begitu. Itu pada gak tahu. Tapi di sini semua tahu ya. Tahu atau tahu? Yang tahu angkat tangan. Yang tidak tahu angkat tangan. Yang bingung angkat kaki. Kayaknya banyak yang bingung ya. Alkitab berkata kita itu harus tahu ya. Makanya yang tidak tahu ikut mesbah doa di channel Debbie Basir TV. Setiap jam 8 malam tolong like dan subscribe. Jangan lupa bagikan dan komen. Ya, di mesbah doa malam itu saya membahas firman Tuhan itu dari kitab Kejadian. Kenapa? Karena banyak sekali orang Kristen yang tidak mengerti sejarah tentang bangsa Israel. Padahal itu sangat penting agar kita tahu bagaimana kita menjalani hidup itu, patokannya itu ada di sana. Ya, bangsa itu kita tahu bersama bangsa Israel itu berasal dari siapa namanya bapaknya? Yang akhirnya jadi Israel siapa? Yakub ya. Dan Yakub itu akhirnya dia bergumul dengan Allah dan sejak hari itu namanya dirubah menjadi Israel. Dan ketika dia melahirkan anak saudara, ya berapa anaknya Yakub? 12 suku Israel. Sebenarnya ada yang perempuan tapi tidak terhitung. Dari 12 suku Israel ini tiba-tiba Yusuf ya. Kenapa mereka sampai ke Mesir? Pada waktu itu Yusuf mendapat mimpi, lalu dicerita kepada saudara-saudaranya, aku dapat mimpi loh. Mimpimu tuh apa? Mimpiku itu bulir-bulir gandummu itu sujud kepada bulir-bulir gandumku. Ya, ketika dia menceritakan mimpi itu, yang dia dapat apa? Saudaranya berkata, ini sombong banget ya. Masa kita akan menyembah dia? Emang siapa elu? Lalu mereka bermufakat, bagaimana kalau kita tangkap Yusuf, kita buang dia, bunuh aja dia, lalu dibuang ke sumur. Ketika mereka membuang Yusuf ke sumur, mereka berpikir lagi, emang dasar orang jahat. Kalau kita cuma buang dia, rugi loh, enggak dapat apa-apa, dia cuma mati. Mending kita jual supaya kita dapat duit, ya. Jadi dalam hidup ini ada orang-orang yang akan berbuat jahat kepada kita. Termasuk mungkin itu keluarga sendiri.
Tapi nggak apa-apa, itu Tuhan izinkan, bersyukurlah. Dan akhirnya apa saudara, ketika Yusuf dijual, jatuhlah dia ke tangan siapa? Potifar. Ya, jadi ini kita nggak apa-apa ya, belajar seperti sekolah minggu dulu ya. Nanti siapa yang bisa jawab, ambil sepeda di belakang. Nggak tahu itu sepedanya siapa, pokoknya ambil saja. Lalu saudara, sampailah Yusuf ke Mesir karena dijual sebagai budak. Di Mesir, Yusuf tinggal di rumahnya Potifar. Dia disertai Tuhan karena dia takut akan Tuhan. Dan Alkitab berkata Tuhan memberkati semua yang dilakukan oleh tangan Yusuf karena dia takut akan Tuhan. Ketika dia diberkati Tuhan, apapun yang dia lakukan dengan tangannya Tuhan buat berhasil. Kalau saudara mau berhasil, hiduplah takut akan Tuhan. Lalu kemudian dia dipercaya sama Om Potifar. Firman Tuhan berkata, karena Potifar melihat bahwa Yusuf disertai Tuhan, dia takut akan Tuhan, dan apa saja yang dia lakukan itu berhasil, maka Potifar percaya kepadanya dan diberi seluruh kepercayaan atas miliknya. Kecuali satu, Tante Potifar tidak boleh diutak-atik karena itu istrinya. Dia percayakan seluruh hartanya. Akhirnya kita tahu bersama Yusuf digoda ya sama Tante Potifar yang jenis begini adalah jenis tante girang. Di sini tidak ada, amin? Nggak ada yang ngaku. Ya, dia suka gangguin berondong. Yusuf ganteng diganggu saudara. Lalu akhirnya karena Yusuf tidak mau, dia malu, dia memfitnah Yusuf bahwa Yusuf mau memperkosa dia. Apa yang terjadi? Yusuf dilempar ke dalam penjara. Ketika di penjara, akhirnya orang-orang mimpi. Ya, orang-orang di tahanan mimpi, mereka cerita, Yusuf artikan mimpinya. Ya, lalu akhirnya kepala penjara mimpi, diceritakan ke Yusuf, ya, pencampur minuman mimpi diceritakan, Yusuf ngomong terjadi karena Yusuf disertai Tuhan. Satu kali Firaun bermimpi, dipanggil semua ahli mimpi di Mesir, dipanggil semua ahli-ahli pelihat, tidak ada satupun yang berhasil menerjemahkan mimpinya Firaun. Lalu terdengarlah kabar raja di penjara. Ada orang Ibrani namanya Yusuf. Dia itu disertai Tuhan dengan hikmat Allah. Dan dia bisa menerjemahkan mimpi. Ya, ada yang telepon saya, Bu Debi, saya tuh kemarin mimpi ketemu ibu. Terus saya kasih ibu ikan 3 ekor. Artinya apa ya Bu? Ya kamu harus traktir saya makan ikan bakar. Kayak gitu gak usah ditanya ya. Artinya apa saudara? Lalu ya dikatakan di sana Yusuf terjemahkan arti dari mimpinya Firaun bahwa akan datang masa kelimpahan dan setelah itu akan disusul dengan masa kekeringan, masa kelaparan. Firaun puas mendengar apa yang Yusuf terjemahkan dari mimpinya, lalu dia berkata begini, aku tahu bahwa engkau itu disertai Tuhan. Kalau engkau sudah memberikan kami arti mimpi itu, berarti engkau juga adalah orang yang dipilih Tuhan untuk sama-sama kita bekerja atas bangsa ini agar bangsa ini tidak mengalami kelaparan itu. Dan akhirnya Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir. Apa yang harus kami lakukan? Berikanlah hikmat dan tuntunan supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Yusuf bukan lulusan sekolah ekonomi. Yusuf tidak pernah sekolah untuk membangun sebuah bangsa dengan strategi-strategi ya, tetapi karena dia disertai dan takut Tuhan, dia punya hikmat Tuhan. Lalu dia berkata kepada raja, kita harus bangun lumbung, persiapkan semuanya. Ketika masa kelimpahan, simpan makanan itu. Setelah itu, maka kita akan melihat Mesir akan diluputkan dari kelaparan besar, dan benar terjadi saudara. Apa yang terjadi akhirnya saudara-saudara Yusuf dan beserta ayahnya mengalami dampak kelaparan itu. Terdengarlah kabar di seluruh negeri, di Mesir tidak ada yang kekurangan karena mereka punya pasokan gandum yang banyak yang sudah disimpan oleh Yusuf. Lalu bapaknya kirim anak-anaknya, kamu pergi ke Mesir. Belilah gandum dari sana. Ketika mereka datang ke Mesir bolak-balik beli gandum, satu saat Yusuf itu mengenali
Ini kayaknya keluargaku, saudara yang sudah membuang aku. Mereka gak kenal Yusuf, karena Yusuf sudah pakai jubah, dia ganteng ya. Dan mereka modelnya masih gitu-gitu saja, tidak berubah. Lalu saudara, apa yang dikatakan? Waktu Yusuf memperkenalkan diri dan mereka tahu bahwa itu Yusuf, mereka sangat ketakutan dan berpikir pasti Yusuf akan membunuh kita. Kenapa? Karena kita sudah berbuat jahat kepada dia. Ternyata ketika berjumpa, Yusuf memeluk mereka sambil menangis. Dan Yusuf berkata, aku berterima kasih karena Tuhan sudah memakai kalian untuk membuang aku sehingga aku bisa sampai ke Mesir. Dan sekarang aku memiliki kedudukan ini semua karena engkau yang sudah membuang aku. Loh, aneh toh? Aneh enggak saudara? Makanya jangan buru-buru menyalahkan Tuhan. Jangan buru-buru menyalahkan orang. Jangan buru-buru menyalahkan keadaan. Ketika engkau mengalami sesuatu yang tidak enak, bisa jadi Tuhan sedang menggenapi rencananya atas hidupmu. Karena itu mengucap syukurlah. Hanya orang-orang yang mengucap syukur yang akan melihat janji Tuhan terjadi dalam hidupnya. Apa yang terjadi setelah itu? Yusuf meminta kepada Fir'aun memberikan tempat bagi keluarganya. Zaman itu orang Mesir dan orang Ibrani tidak boleh hidup sama-sama. Tapi karena Yusuf sudah berjasa atas Mesir, Fir'aun bilang boleh. Aku memberi engkau sebuah tempat, hiduplah di sini. Sejak saat itu Yusuf dan keluarganya sangat disayang saudara di Mesir. Mereka mulai bertumbuh menjadi satu bangsa yang besar, beranak cucu. Tetapi mereka menjadi satu bangsa yang diberkati di Mesir. Singkat cerita Alkitab berkata, matilah Fir'aun dan matilah juga Yusuf. Ketika Yusuf mati, kemerosotan di bangsa itu mulai terjadi. Mereka tidak lagi menyembah kepada Allah. Lalu Fir'aun yang satu mati diganti oleh Fir'aun yang baru. Firaun itu bukan nama orang, tapi julukan ya bagi raja Mesir. Akhirnya saudara, naiklah Firaun yang baru. Ketika Firaun yang baru ini lahir, naik, dia berkata, enak aja ini orang Ibrani. Mereka tinggal di negara kita, mereka lebih kaya, mereka lebih mapan, mereka lebih gini. Kenapa kita nggak jadikan mereka budak? Itulah sejarah kenapa bangsa Israel itu diperbudak di Mesir. Jauh sebelum itu Tuhan sudah berfirman kepada Abraham, aku akan memberikan kepadamu dan keturunanmu sebuah tanah yang diberkati. Lalu bangsa Israel berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan lepaskan kami dari perbudakan ini, tidak enak kami di sini. Bahkan mereka dibunuh, mereka dianiaya. Mereka menyebut nama Allah, berseru kepada Tuhan. Alkitab berkata Tuhan mendengar doa mereka. Lalu Tuhan memilih siapa? Musa untuk membawa bangsa itu keluar dari perbudakan di Mesir. Saudara, ketika Musa membawa bangsa itu keluar dari tanah perbudakan di Mesir, mujizat pertama yang mereka alami itu apa? Yaitu laut yang terbelah. Di depan ada laut, di belakang ada tentara Firaun. Bingung saudara, mau bagaimana ini? Ya, Tuhan berkata kepada Musa, di tanganmu ada tongkat. Ulurkan tongkat itu ke air. Musa mengulurkan tongkat itu ke laut dan terbelahlah laut itu menjadi dua. Airnya di tengah kering, lalu mereka mulai berjalan di jalan yang kering. Ketika Musa mati, kita tahu bersama karena kekerasan hati bangsa Israel, mereka berputar selama 40 tahun. Itu kalau jalan kaki saudara sebenarnya cuma 10 hari. Seperti saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir itu 10 hari kata Alkitab. Ya, mereka itu berjalan harusnya cuma 10 hari. Kalau saudara tidak percaya nanti saudara ikut saya ke Israel, saudara jalan dari Mesir. Ya, lalu saudara lihat benar gak 10 hari. Lewati padang gurun saudara ya. Dan akhirnya Alkitab berkata mereka terputar selama 40 tahun karena ketidaktaatan mereka. Jadi saudara tahu mereka berputar selama 40 tahun itu bukan waktu keluar terus langsung putar-putar. Mereka berjalan ke arah tanah perjanjian. Sampai mereka tiba di sini tinggal menyeberang. Itu sudah tanah perjanjian di sebelah. Dan Alkitab berkata
pada hari itu Musa kirim 12 orang pengintai. Lihat, besok kita akan memasuki negeri yang penuh susu dan madu itu. Tapi kamu lihat dulu ke sana. Dipilih 12 orang mewakili 12 suku Israel. Termasuk di dalamnya Yosua dan Kaleb. Di sini ada Yosua pada hari ini. Pastor Yosua Supit. Nanti kita tanya bagaimana ya pengalaman dia waktu mengintai itu. Bukan secara kebetulan saudara, Yosua hadir hari ini ya. Dan akhirnya saudara, 12 orang pengintai maju, ini sudah besok mereka akan menduduki negeri itu. Ketika mereka masuk, Alkitab mencatat 2 orang Yosua dan Kaleb membawa kabar baik. Tapi 10 orang pengintai Alkitab bilang membawa kabar busuk. Busuk dikatakan di Alkitab, bukan kabar jelek, kabar busuk yang mereka bawa. Mereka bilang apa? Memang negeri itu berlimpah susu dan madu. Itu dia punya anggur, 1 ranting digendong 2 orang pakai kayu. Gede-gede anggurnya, tapi orangnya di sana juga gede-gede banget. Jadi tidak mungkin kita masuk ke sana. Kita pasti kalah karena kita di mata mereka hanya seperti belalang. Yosua dan Kaleb maju berkata, enggak. Allah yang menjanjikan memberi kemenangan itu kepada kita. Jangan takut, maju saja. Mereka berdua mau dilempari pakai batu oleh seluruh bangsa Israel. Dan mereka tidak percaya, mereka marah kepada Tuhan dan berkata, Musa, kenapa kamu bawa kita keluar untuk mati di sini? Mending Musa kita bunuh sekarang, lalu kita angkat pemimpin yang baru supaya kita balik ke Mesir. Memang orang Israel ini keras kepala, seperti layaknya banyak orang Kristen hari-hari ini. Amin apa amin? Nggak mau percaya sama janji Tuhan. Ketika melihat keadaan yang begitu besar di depan, mereka berkata nggak mungkin. Gimana caranya? Apa yang kita harus lakukan? Tuhan bilang, melangkah aja aku memberikan engkau kemenangan. Karena mereka tidak percaya. Hari itu juga ketika mereka hendak melempari Musa dengan batu, Tuhan menyatakan diri di dalam kemuliaannya dan berkata, hai bangsa yang tidak percaya, engkau sudah merendahkan Tuhan Allahmu. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Jadi mulai hari ini engkau akan berputar selama 40 tahun. Jadi saudara, posisi mereka berputar itu ketika mereka tuh sudah mau memasuki tanah perjanjian. Besok itu udah mau masuk. Tapi karena gak percaya jadi 40 tahun. Jangan sampai kita ini sudah melihat janji Tuhan, tapi karena kita merendahkan Tuhan, gak percaya, lalu kita gak melihat. Dan Tuhan berkata begini, mulai hari ini kamu akan berputar selama 40 tahun. Dan dengar baik-baik, semua angkatan yang keluar dari Mesir harus mati di padang gurun. Cuma yang lahir, ya, yang generasi baru, yang lahir dan berumur 20 tahun ke bawah, cuma itu yang boleh masuk beserta dengan Yosua dan Kaleb. Mereka yang lain semua dibunuh saudara. Dan akhirnya sejak hari itu mereka berputar selama 40 tahun. Itu baru pembukaan kisah tentang bangsa Israel. Sekarang kita baru masuk khotbah. Lo kok tertawa lo? Ya, jangan tertawa, ini serius ya. Sekarang kita masuk khotbah. Setelah itu Musa mati, Tuhan mengangkat Yosua. Ya, dan kebetulan ada Yosua di sini. Mari kita lihat Yosua pasal yang ketiga, ya. Ketika bangsa itu dipimpin oleh Yosua, saudara, ya kita lihat bersama Yosua pasal yang ketiga, ayat yang pertama dulu kita baca sampai ayatnya yang ke-17 secara bergantian biar cepat ya. Yosua 1 saya, saudara 2 dan seterusnya. Jadi semua harus baca Alkitab. Karena saya tahu banyak yang jarang baca Alkitab di rumah. Jadi di gereja harus baca Alkitab. Yuk, judul perikopnya menyeberang sungai Yordan. Ya, ayat 1. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Ya, sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Ayat 2. Setelah
Para pengatur pasukan menjalani seluruh. Ayat 3, dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. 4, saudara perhatikan, mereka hendak menyeberang sungai Yordan, di depan sana itu tanah perjanjian. Dan Tuhan berkata, yang menjadi penuntun itu adalah tabut perjanjian, itu harus dibawa oleh para imam. Dan di sana Alkitab berkata begini saudara ya, mereka harus berjarak dengan tabut itu. Artinya apa? Tabut itu harus tetap terlihat jarak pandangnya. Supaya apa? Ya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui. Tabut Allah berbicara tentang hadirat Tuhan, yaitu kehadiran Tuhan. Dalam hidup ini ada banyak jalan yang kita belum pernah lalui dan kita tidak tahu apa yang ada di depannya. Bahkan 5 menit ke depan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Amin. Pastikan hidupmu itu selalu ada dalam hadirat Tuhan. Ya, kenapa? Karena hadirat Tuhanlah, kehadirannya, penyertaannya itu yang sanggup membawa kita ini berjalan menuju jalan-jalan yang belum pernah kita lalui. Dan di sana ada rencana dan janji Tuhan sudah menanti kita. Waktu saya diusir dari rumah saudara, saya dapat penglihatan. Saya itu berdiri di satu jalan, itu di padang gurun. Itu jalannya berliku-liku dan ujungnya itu saya nggak tahu di mana. Dalam keadaan waktu itu saya berdoa puasa. Lalu Tuhan tuh berkata begini, kamu harus melewati jalan itu. Saya bilang saya tidak berani Tuhan, karena saya tidak tahu ujung jalan itu ada di mana dan saya sendiri. Tiba-tiba saya dapat penglihatan Tuhan Yesus itu berdiri di depan saya. Saya langsung tangkap jubahnya. Saya bilang, Tuhan jangan tinggalkan aku sebab aku takut berjalan sendiri. Tuhan itu menoleh kepada saya dan berkata begini, seburuk apapun jalan di depanmu, asalkan aku ada di depanmu, jalan saja, kamu tidak perlu takut. Yang penting aku ada di depanmu. Di hidup ini ada begitu banyak jalan yang kita tidak tahu. Ya, tapi Tuhan sudah memberi rancangan yang terbaik. Tanah perjanjian ada di depan. Tapi orang Kristen itu memang sukanya bikin jalan sendiri, ya. Sukanya bikin jalan sendiri. Bukannya cari tahu jalan Tuhan, dia bikin jalan sendiri. Ya. Sudah dibilang kalau menikah itu Alkitab bilang cari pasangan yang seimbang, seiman dan seimbang. Tapi orang Kristen tuh suka bikin jalan baru. Dia nikah dengan orang yang tidak seimbang dan tidak seiman. Lalu ketika dia menghadapi masalah di dalam rumah tangga, dia cari pendeta. Dia bilang, kenapa Tuhan begitu? Tuhan tuh jahat loh. Rumah tangga saya kacau. Rumah tangga saya ini, saya tanya, dulu yang suruh kamu nikah siapa? Kamu tuh dijodohkan? Enggak Bu, saya cari sendiri. Ya itu nasibmu. Makanya kemarin di doa malam saya tanya, saudara, menurut saudara, pernikahan itu nasib atau takdir? Takdir itu berarti ketentuan Tuhan. Nasib itu berarti kita yang buat sendiri. Nah menurut saudara, pernikahan itu nasib atau takdir? Yang ngomong takdir angkat tangan. Yang ngomong nasib angkat tangan. Yang bingung lagi angkat kaki. Pernikahan itu bisa menjadi takdir, bisa menjadi nasib. Tergantung engkau itu berjalan di jalan yang mana. Kayak saya dengan suami itu takdir. Masalah buat lo. Ya, takdir. Kenapa? Saya itu berdoa. Tuhan, saya ini sebenarnya sudah tidak mau menikah. Saya mau melayani Tuhan saja.
Saya sudah cukup dengan Tuhan. Saya nggak mau nikah Tuhan. Tapi saya dengar suara Tuhan berkata, kamu terlalu cantik untuk tidak menikah. Masalah lagi buat lo. Lalu saya berdoa, oke Tuhan kalau saya harus menikah, jodoh saya di mana? Tuhan tunjukin dong jodoh saya ada di mana. Ya, saya tidak berusaha mencari. Saya cuma berdoa, ya saya keluar. Ya kita itu juga memang harus saudara ya beriman dan juga ya jalani hidup ini bertindak dengan iman. Ada teman saya telepon, doain saya nih belum nikah-nikah nih udah tua. Kamu di mana? Saya nih kerja di hutan Kalimantan. Kamu kerja di hutan Kalimantan. Terus kamu sekarang minta saya doakan supaya kamu dapat jodoh. Kamu kalau hari Minggu ke kota enggak saya di hutan terus ya jodohmu gorila. Dapatlah kau kingkong atau monyet. Bagaimana kau bisa dapat jodoh kalau kau di hutan terus? Hari Minggu turun ke kota, masuk gereja. Kau lihat banyak cewek-cewek di gereja toh. Di situ kau berdoa, Tuhan yang mana ini Tuhan? Ya, siapa tahu pas duduk sebelahan kenalan, masih single ya iya kenalkan nama saya, bisa jadian kan? Dan paling tepat memang jodoh itu ketemu di gereja. Ya, saya sama suami ketemu di gereja. Kalau orang tanya, dulu ketemunya di mana Bu? Di gereja. Ih luar biasa ya, iya. Kalau ditanya dulu ketemu di mana? Di terminal. Aduh, kok kayak nyari preman ya. Di gereja itu paling cocok sudah ketemu pacar, ketemu jodoh. Saya bertindak, saya pelayanan. Akhirnya saya ketemu sama suami di Solo. Ya, lalu kami berjumpa di Solo. Ya, dan saya berdoa, saya berpuasa, Tuhan ngomong itu jodohmu. Ternyata dia juga diomongin Tuhan, itu jodohmu. Klop kan? Ya, lalu kami berdoa, akhirnya kami menikah saudara. Ya, jadi ya saya percaya bahwa itu takdir. Tapi setelah itu takdir Tuhan ada masalah enggak? Ya banyak, namanya kita nih manusia kan. Pendeta, walaupun pendeta juga manusia. Saya pikir dulu menikah sama dia, ketemu di gereja sama-sama sama Tuhan. Pasti kalau berantem, haleluya kau. Dasar puji Tuhan. Bayangan saya itu begitu, ketemu hamba Tuhan di gereja pasti berantemnya haleluya. Ya puji Tuhan pakai bahasa roh, terus saya pikir begitu saudara. Ya begitu kita menikah, astaga. Ya masalah nomor satu itu masalah bahasa kita berdua ini. Orang Solo ketemu Sulawesi. Ya rempong dan ribet. Orang Sulawesi kalau ngomong belakangnya tinggi kan. Orang Solo kalau ngomong belakangnya turun. Jadi saya berantem terus, saya panggil Say. Jo, itu anu. Ojo nesu. Saya bilang aku ndak nesu loh. Ini tuh ngomong biasa. Dia bilang nadamu tuh nesu. Ora. Yang ada tadinya orang nesu jadi nesu. Tiap hari ngomong begitu. Bohong nek ngomongi pelan-pelan. Aku kaget loh. Ngomong sama orang Solo, kaget diomongin saudara. Saya bilang kaget aja, nggak usah permisi. Saya teriak manggil Jo, aku tuh kaget loh. Pokoknya gini ngomong alon-alon tuh. Suwe-suwe aku iso kena serangan jantung. Saya bilang ya sudah berarti sudah kehendak Tuhan. Bingung saudara, mumet ya. Sampai tiap hari, mbok kowe iki belajar ngomong Jawa. Saya bilang gimana caranya ngomong Jawa? Saya ini besar di Sulawesi puluhan tahun. Ya, nek ngomong Jawa itu nada belakangnya turun. Saya bilang orang Sulawesi kalau ngomong nada belakangnya tinggi. Dia bilang belajar dari situ dulu. Jadi saya stres saudara. Tiap kali mau panggilnya, Say ayo kita pergi makan. Pusing saudara. Masalah bahasa itu jadi masalah kita setiap hari. Setiap hari. Ya dia bilang belajar non. Nanti suwe-suwe yo iso. Ora iso, saya balik. Coba kamu, tak suruh kamu ngomong belakangnya ganti nada tinggi. Ya dia tidak bisa.
Karena kita ini sudah puluhan tahun dibesarkan ya seperti itu. Tiap hari pokoknya kowe belajar ngomong Jowo. Saya bilang ya saya tuh begini, saya pakai bahasa Jawa, ngomong sama mertua saya, "Mak, kowe wis mangan, Mak." Saya dimarahin sama suami saya. "Kowe iki ora sopan loh." Lah maksudnya apa? Lah kan aku tanya, kata dia makanya kowe iki ojo pakai basa Jawa, say. Ngopo? Lah nadamu kuwi Sulawesi. Terus kowe ngomong Jawa, astaga itu kasar banget. Lah ngomongnya harusnya gimana? Nek ngomong sama orang tua itu bukan kowe wis mangan, Mak. Itu gak tahu sopan namanya. Lah ngomongnya piye? "Mak, sampun dahar." Astagfirullah, subhanallah. Rempong ya, rempong loh. Susah minta ampun. Ya sampai ya itu saya pagi-pagi bangun jadi Sri Rezeki. Setiap hari saya dituntut. Saya bilang aku ini Debbie Basir. Aku ini bukan Sri Rezeki. Kamu tuh nikah sama Debbie Basir loh, bukan Sri Rezeki. Dia selalu bilang, "Isonon belajar loh." Akhirnya saya mau balas dendam. Besok aku tak jadi wong Jowo. Saya bangunin dia pagi-pagi, Mas tangi yo Mas. Sampean arep darbi Mas. Wes kulo cepake. Dia kaget bangun saudara. Dia bilang, "Ih kenapa ada Sri Rezeki di sini?" Ya, sampai siang saudara, sampai malam. Saya ngomong, "Monggo Mas." Dia bilang gini, "Biasa wae." Saya bilang, "Mboten nopo-nopo. Kulo tak jadi wong Jawa Mas." Sampai malam saudara. Saya pikir kita akan jadi cocok karena itu permintaannya dia. Ternyata saya mau gila dia mau sinting. Sampai malam udah mau tidur dia bilang, "Non, biasa wae. Mboten wong Jawa Mas." Dia bilang, "Enggak. Jadi saiki masih pilih Debbie Basir atau Sri Rezeki?" Dia bilang, "Saya Debbie Basir wae." Oke, kalau begitu mari kita lanjutkan pernikahan ini. Saudara ya, enggak mudah loh. Ketemunya di gereja. Masalah bahasa itu menjadi masalah yang luar biasa. Jadi kita ini bagai sepasang sepatu, selalu bersama tapi tak bisa bersatu. Sampai hari ini saya berdua tidak cocok. Apa yang mencocokkan kami? Firman Tuhan. Makanya jarak pandangmu dengan hadirat Tuhan tuh gak boleh lepas. Ada banyak hal yang kita gak tahu di hidup ini. Kita berharap menikah enak-enak aja. Kita berharap menikah dengan orang gereja. Nanti kalau berantem puji Tuhan haleluya 12 kali. Ternyata jadi ribet sampai saya tuh stres. Tapi ketika kami menjadikan firman Tuhan sebagai tolak ukur yang akan menuntun langkah-langkah kami ke depan. Sekarang tuh kami luar biasa saudara. Hampir gak pernah berantem loh kita. Kalaupun berantem 5 menit cukup. Bilang, nggak ada amin nih. Bapak ibu berantem 5 menit cukup. Kalau jiwamu sehat pasti bisa. Ya ngomong cukup sudah 5 menit ayo kita berdoa. Selesai. Ya lalu saudara Yosua berkata pastikan jarak pandangmu dengan hadirat Tuhan itu gak terputus. Karena itu yang akan menuntun langkahmu di hidup ini. Kita gak akan tahu apa yang akan terjadi. Ya 2023 apa yang akan terjadi. Gak usah tahu, gak usah kepo. Bagian kita bergaulah dekat dengan Tuhan. Miliki hadirat Tuhan dalam hidup kita. Karena itu yang akan menuntun langkah-langkah kita. Dunia berubah, keadaan berubah. Tapi firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Ayat yang kelima dikatakan, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Untuk melihat perbuatan yang ajaib yang akan Tuhan kerjakan, syaratnya adalah kuduskan dirimu. Mari saudara, kita berjalan di dalam kekudusan. Buang segala dosa, yang selingkuh-selingkuh, tidak ada lagi, amin.
Ada di sini yang masih selingkuh? Jangan angkat tangan. Nanti kita baptis ulang. Buka kolam rendam 15 menit. Biar engkau buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Lebih baik tubuhmu binasa tapi jiwamu selamat. Sekarang banyak orang itu selingkuh. Ya, kalau engkau ingin melihat mujizat dan perkara ajaib yang akan Tuhan kerjakan, kuduskan dirimu, kata firman Tuhan. Lalu ayat yang ke-6 dikatakan di sana, ya kita baca bersama. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Ayat 7. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Tuhan bilang, sekarang aku akan membesarkan namamu. Saudara, jangan coba membesar-besarkan diri. Gak usah coba membesar-besarkan nama. Biar Tuhan yang membesarkan nama kita. Biar Tuhan yang membesarkan pekerjaanmu, biar Tuhan yang membesarkan pelayananmu. Gak usah cari muka, gak usah cari nama, carilah perkenanan Tuhan. Maka kalau Tuhan yang membesarkan namamu, tidak ada orang yang bisa merendahkanmu. Ketika Tuhan yang membuka pintu, gak ada satupun yang dapat menutupnya. Kalau Tuhan yang menutup, gak ada yang bisa buka. Itulah Tuhan yang berdaulat di dalam hidup kita. Dan akhirnya saudara dikatakan di sana ayat yang ke-8. Maka kau perintahkan kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Ayat yang ke-9. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Ya, lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan, ya dikatakan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Saudara perhatikan. Ya, perhatikan baik-baik. Tuhan itu mau supaya orang melihat bahwa Allah yang hidup itu ada di dalam hidup kita. Itu tujuannya. Tuhan ingin mengangkat hidup kita supaya mata orang terbuka dan melihat sungguh Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang hidup. Percuma kita berkata kita percaya kepada Tuhan, tapi kita gak pernah ngalami kuasa Tuhan. Kenapa? Karena ketidaktaatan. Percuma kita berkata punya Tuhan yang hebat, tapi kita gak pernah lihat kehebatannya. Kenapa? Karena kita gak mau taat dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Yosua berkata, lihat, sesungguhnya Allah Israel yang hidup itu, dia ada di tengah-tengah kita. Dan dia akan melakukan perkara yang besar, saudara. Lalu dikatakan ayat 12, maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan itu semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Perhatikan cara kerja Tuhan, saudara. Waktu mereka baru keluar dari Mesir, yang mereka hadapi adalah Laut Teberau. Tuhan berkata kepada Musa, arahkan tongkatmu. Lalu air itu terbelah menjadi dua, tanahnya kering. Baru mereka melangkahkan kaki ke tanah yang kering itu. Tapi ketika mereka sudah berputar 40 tahun di padang gurun, ada banyak hal yang Tuhan sudah ajarkan kepada bangsa itu. Iman mereka mulai naik. Yang dari umur 20 tahun ke bawah, itu otaknya sudah dicuci oleh firman Tuhan. Dan metode Tuhan itu berbeda. Air sungai Yordan yang besar itu masih mengalir dengan deras. Tuhan bilang, turun ke air itu. Kalau pada waktu itu mereka tidak punya iman, mereka akan berkata, Tuhan gak main-main loh. Ini sungai lebar loh, airnya dalam loh. Kita disuruh turun. Kenapa Tuhan tidak melakukan seperti dulu saja?
Musa membelah sungai itu. Setelah jalannya menjadi kering baru mereka melangkah. Tapi kali ini enggak. Tuhan bilang melangkah. Sekalipun air itu deras, engkau harus punya iman melangkah. Jika Tuhan yang menyuruh, maka Tuhan yang akan memberkati. Air apa yang sedang ada di dalam hidupmu hari ini? Arus apa yang sedang deras hari ini? Apakah keuanganmu? Pergumulan rumah tanggamu? Tuhan bilang turun dengan iman. Hadapi tantangan itu. Dan percaya kepada janji Tuhan. Bahwa Dia itu Allah yang ya dan amin. Wow. Waktu kita berjalan bersama Tuhan, kita akan melihat Tuhan akan terus berperkara. Ya, Tuhan akan terus menuntun. Saya banyak melihat saudara, perkara besar Tuhan kerjakan di dalam pelayanan saya. Apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Bagaimana saya bisa membayangkan membangun sebuah sekolah misi untuk menyekolahkan anak-anak dari desa yang tidak mampu menjadi hamba Tuhan. Saya ini siapa Tuhan? Saya nggak punya uang. Saya nggak punya latar belakang pendidikan yang tinggi. Kenapa Tuhan pilih saya? Tapi hari ini saya mengerti. Ketika Tuhan mencukupkan segalanya. Saya nggak pernah cari dana. Saya nggak pernah minta uang. Sebab Tuhan yang saya sembah Tuhan yang hidup. Dan kalau Dia hidup Dia tahu. Kita nggak perlu merekayasa Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan sanggup lakukan di luar nalar dan logika kita. Bagian kita melangkah dengan iman. Percaya bahwa Tuhan sanggup. Air itu masih mengalir deras saudara. Alkitab berkata, segera ayat 13, sesudah kaki para imam itu pengangkat tabut Tuhan itu, ia berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu terputus saudara. Ya, dan menjadi jalan, menjadi bendungan. Ayat 14, ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Ayat 15, segera sesudah para imam pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkut tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka ayat 16 berkata, berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tetangan Yeriko. Ayat 17 berkata, tetapi para imam pengangkat tabut Tuhan, perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan. Wow, enggak saudara? Ketika mereka taat, mereka enggak protes lagi. Sudah cukup 40 tahun berputar. Saudara, dalam hidup ini, jangan engkau tidak taat pada Tuhan. Nanti engkau akan berputar-putar-putar, capek gak hidup berputar-putar. Kenapa ya nasib saya ini begini-begini terus ya? Kenapa ya saya mengalami begini-begini terus? Engkau tidak percaya kepada Tuhan. Engkau tidak sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan. Mari saudara, saya cuma mau berkata, jangan sia-siakan pengiringan dan iman kita kepada Tuhan. Saudara tahu, ketika air itu terbelah, bangsa Israel menyeberang, apa yang terjadi? Kota-kota yang berada di Kanaan, di tanah perjanjian, orang Hewis, orang Yebus tadi, ya itu dikatakan mereka gemetar. Yeriko yang berada di depan, mereka gemetar. Kenapa? Mereka berkata begini, sesungguhnya bangsa ini disertai Tuhan. Bukan cuma laut yang Tuhan belah, tetapi sungai Yordan pun terbelah menjadi dua bagian dan mereka bisa lewat. Dan musuh-musuh mereka gemetar, kekuatan mereka hilang, ketakutan yang begitu luar biasa menghinggapi musuh-musuh Israel. Dan Tuhan berkata, aku menyertai engkau dengan kemenangan. Sehingga waktu mereka taat untuk memasuki tanah perjanjian itu sudah mudah. Kenapa? Orang-orang yang besar-besar itu, yang raksasa-raksasa itu sudah gemetar lututnya melihat bahwa Allah
yang menyertai bangsa Israel. Itu adalah Allah yang hidup. Saudara, saya undang para imam musik maju ke depan. Tidak peduli seberapa besar arus yang sedang berada di depan. Mungkin engkau sedang mengalami arus keuangan yang begitu hebat. Mungkin engkau sedang mengalami arus rumah tangga yang begitu pelik. Engkau sedang mengalami arus anak-anakmu yang belum bertobat. Bagian kita hari ini taat kepada perintah Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan suruh. Hidup dalam kekudusan. Dan percayalah bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Dan kalau Dia hidup, Dia mampu melakukan segala perkara. Dia Tuhan yang sanggup menyelesaikan segala perkara. Kita mau bilang hari ini, aku punya Tuhan yang besar. Yang sanggup menggenapi semuanya dalam hidupku. Dan kami mau bersepakat dengan Tuhan. Tanggalkan egomu, kepintaranmu. Datang kepada Tuhan tersungkur hari ini. Mari bangkit berdiri bersama saudara. Bilang pada Tuhan, aku percaya aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang sanggup untuk menggenapi semua janjinya dalam hidup kami. Mari kita angkat tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Katakan dengan iman, aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangannya. Lebih lagi saudara, mari angkat iman kita di hadapan Tuhan. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangannya. Lebih lagi iman di hadapan Tuhan. Yes, amin Tuhan. Kami punya Tuhan yang hidup. Yes, Engkau telah berjanji. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari tutup mata kita di dalam hadirat Tuhan. Tidak peduli arus apa yang sedang deras di dalam hidupmu, di depanmu. Tuhan tidak terlebih dulu mengeringkan sungai itu untuk mereka berjalan. Seringkali rasanya tidak terlihat jalan Tuhan itu. Tetapi disitulah Tuhan sedang menguji iman kita. Bagian kita hari ini adalah perkatakan saudara, aku mau taat Tuhan. Mengikuti perintah-Mu. Dan aku mau percaya bahwa hanya jalan Tuhan itu yang terbaik. Kami tanggalkan ego, kami tanggalkan kesombongan kami. Kami tanggalkan dosa-dosa kami. Kami merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Tuhan tuntun setiap kami. Tahun ini tidak ada kekuatan kami, tidak ada kepintaran kami. Semua hanya karena perkenanan Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mau imani bahwa Engkau telah berjanji. Di depan itu ada negeri yang berlimpah susu dan madu.
Kami hanya tinggal melangkah dan berjalan mengikuti tuntunan Tuhan. Mampukan kami untuk terus percaya kepada Tuhan. Sekali lagi angkat imanmu hari ini saudara. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dengan sungguh katakan sekali lagi. Aku punya Tuhan yang besar. Yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat berjalannya. Saudara, terima kasih sudah menyaksikan channel saya dan saya berharap semua khotbah-khotbah saya menjadi berkat. Jangan lupa subscribe channel hanya di Debbie Basjir TV. Ya, bukan yang lain. Catat Debbie Basjir TV. Hanya di Debbie Basjir TV. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ini kepada teman saudara agar semakin banyak orang diberkati. Tuhan memberkati.